Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Maaf aja, sekarang udah terlambat. Nether Finger Yellow Spring dan Chaofang langsung membunuhnya juga nih. Aku kenapa? Ting, selamat kepada host Chaofang karena berhasil membunuh Hu Qiantao dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Selamat kepada host Chaofang karena berhasil membunuh Heli dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Mereka benar-benar 2 orang miskin dan gak ada hadiah yang layak. Chaofang, bagaimana dengan daftar buronan di aula pemurnian jiwa? Biarkan aja mereka. Tugas yang paling penting sekarang adalah pergi ke kediaman Pangeran Qin. Ayo pergi. Baik, itu jelas dia sudah membunuh 2 orang 100 Retributions Realm. Tetapi mereka berjalan pergi seolah-olah gak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia pikir itu sama dengan menginjak-injak 2 semut sampai mati. Gak heran dicari oleh aula pemurnian jiwa. Ini benar-benar gak sesederhana itu. Master, lapor Master Sekte. Aku baru aja mendapat informasi. Setelah orang itu membunuh 2 orang 100 Tribulations Realm di kota Bloodrock, dia sekarang berangkat ke wilayah Bloodrock. Anak ini ternyata memiliki beberapa kekuatan. Kalau begitu, Master ini akan melakukan perjalanan secara pribadi. Kali ini dia pasti akan ditangkap hidup-hidup. Nah, sekarang kita pergi ke sebuah kayak gua nih. Kita melihat wanita ini adalah Yan Wan Chuan. Nafasnya ini adalah Chaofang. Aku gak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Karena itu, mari akhiri keluhan kita sepenuhnya. Nah, orang ini nih adalah Hei Wu Chang. Pai Wu Chang ini, dia benar-benar mati di tempat kecil seperti gurun. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anak buahku. Orang yang membunuh Pai Wu Chang, kau sebaiknya gak muncul di depanku. Jika tidak, ini adalah orang yang membunuh Pai Wu Chang benar-benar datang ke wilayah Bloodrock. Hidupmu sudah ditentukan olehku. Sekarang kita pergi nih ke wilayah Bloodrock, kediaman Raja Qing. Kita melihat ada 3 orang dan juga kereta kuda nih di depannya. Orang yang tengah nih adalah Yu Wang. Yu Wang berkata, "Saudara Qing, senang bertemu denganmu." Orang yang kiri nih adalah Qing Wang. Yang kanan adalah Nangkong Shan Sheng. Ini mungkin karena pindah ke alam kayak tempat baru gitu guys mungkin. Jadi namanya jadi baik banget sekarang nih, nambah-nambah karakter baru. Qing Wang berkata, "Yuang, apa yang kau lakukan di kediaman Qingku?" Yuang, yang kanan nih, Yuang berkata, "Lama gak bertemu, kenapa saudara Qing Wang memasang wajah yang bermasalah? Aku gak tahu perseteruan macam apa yang kita miliki di antara kita." Qing Wang membalas, "Apa kau masih ingin aku mengekspos hal-hal kotor yang telah kau lakukan pada kediaman Raja Qingku?" Hehehe. Kalau kau udah bilang begitu, maka raja ini gak akan peduli lagi. Kunjunganku kali ini terkait dengan kepemilikan urat bijihmu yang berada di bawah kekuatan kediaman Raja Qing. Mari kita masuk ke dalam dan membahasnya. Baiklah, kalian semua ikuti aku. Nah, ternyata
Cao Fang juga ada di sana nih. Sepertinya Yuang datang ke sini dengan niat buruk. Qingwang mungkin dalam bahaya. Ayo kita ikuti. Baik, dan mereka berdua pun masuk nih diam-diam. Sekarang kita ada di kediaman Raja Ning di arena seni bela diri. Mereka semua masih di sana nih berkumpul. Yuang berkata, "Saudara Qing, kau juga mengerti situasi saat ini. Kau nggak bisa mendapatkan kembali tambang dari penjagaan 100 bintang secara sendirian. Dan kediaman Raja Qing nggak akan bertahan lama. Namun kalau kau menyetujui persyaratan raja ini bisa membuat keputusan untuk mengembalikan tambang kepadamu." "Persyaratan apa?" Si Yuang menjawab nih, "Izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah pelayan baruku. Selama saudara Qingwang bisa mengalahkannya, aku akan membantumu menyelesaikan masalah tambang biji." Nangkong Xiangsheng berkata, "Pangeran Qing, kau nggak boleh menerimanya. Orang ini adalah orang kuat di tengah-tengah ranah 100 Tribulations Realm, dan kau baru aja memasuki ranah 100 Tribulations Realm belum lama ini." Qingwang merespon, "Penatua Nangkong Xiansheng, tolong jangan katakan lagi. Tambang adalah sumber kehidupan kediaman Raja Qingku. Nggak peduli apa yang terjadi, aku akan mengambilnya kembali. Kediaman Raja Qing nggak akan jatuh di bawah tanganku. Syarat ini aku menerimanya." Dan dia pun naik nih ke atas ring. Yuang berkata, "Itu bagus, saudara Qingwang. Kau naik dan temani saudaraku dengan 2 gerakan. Ingat, hati-hati dengan ukuran kekuatanmu. Bawahan mematuhi." Dan akhirnya si pelayan juga naik nih ke atas ring. Dalam hati si Nangkong, sial, jika aja nggak diracuni dan bisa mengambil tindakan, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan Wang Yu menggertak dan mempermalukan kediaman Raja Qing. Si pelayan berkata, "Yang mulia Qingwang, aku nggak akan menyerang duluan. Kau serang aku aja terlebih dahulu." "Hah, sialan. Terima triku ini, over the mountain palm." Pelayanku ini dipilih secara khusus dari kelompok tentara bayaran di wilayah Blood Rock. Dia telah membunuh banyak orang. Dia jelas enggak sebanding dengan pemuda seperti Qingwang ini, dan dia harus dihancurkan hari ini. Yang mulia sangat cerdas. Selama Qingwang kalah, kediaman Raja Qing bisa direbut. Dalam hati si penatua Nangkong, "Pangeran Qingwang, jangan sampai terjadi apa-apa denganmu." Kita melihat nih, serangannya dengan mudah dihindari. Apa? Dihindari. "Yang mulia Qingwang, sekarang giliranku." Dan si Qingwang langsung ditendang nih. Dan dia sudah terhempas. Tanduk badak, matilah. Tidak, Raja Qing, lari. Gawat, aku nggak bisa menghindar. Tapi dengan cepat, keluar dari sini. Cao Fang langsung menendangnya nih, dan dia langsung terhempas. Astaga. "Yang mulia, apa kau baik-baik aja?" "Aku baik-baik aja." "Yang mulia baik-baik aja." Dalam hati si penatua Nangkong, anak ini jelas hanya basis kultivasi Void Martial Realm, tetapi dia menendang keluar seseorang master di tengah-tengah 100 Tribulations Realm. Ini gak masuk akal. Si Qingwang berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu. Apa kau mau bertanya siapa dia?" "Ya, sama-sama." Di bawah Cao Fang, dia ditugaskan oleh Chitong. "Hah? Akihito? Saudaraku." Si penatua berkata, "Itu yang diundang oleh Nona Akihito." Dalam hati si Yuang, Akihito, mungkinkah anak ini berasal dari pegunungan roh iblis? Gak masalah. Bagaimanapun, dengan Kasimlan di sekitar, Raja Qing harus dihapuskan hari ini, dan anak ini harus mati. Wah, kalau kau berani membunuh pelayan Raja ini memintamu untuk segera meminta maaf. Jika tidak, kau akan dihukum mati. Kau mau membunuhku? Apa kau bisa? Bajingan. Kalau kau berani berbicara bahkan ketika kau akan mati. Lah, hah? Aduh, translate-nya. Kau berani berbicara bahkan ketika kau akan mati. Kasimlan, ayo singkirkan dia. Baik, aku mematuhi perintah. Hah, kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya nggak kau provokasi. Mari kita punya bayi yang baik di kehidupan kau. Hah? Gimana? Mari kita punya bayi yang baik di kehidupan kau selanjutnya. Anggaplah ya, mungkin ya intinya mati, udah gitu aja. Gawat, Kasimlan ini dia adalah master di alam 100 kesengsaraan akhir atau 100 Tribulations Realm tahap akhir. Cao Kongqi lagi. Cao Fang, hati-hati. Jangan khawatir, sampah semacam ini nggak bisa hilang di tangan Cao Fang. Apa kau juga ingin membunuhku, ha? Nether Huang Chuan. Dan serangannya berhasil dikalahkan nih. Apa? Telapak tangan racun darahku langsung dikalahkan. Dan serangannya tembus nih ke badan dari si Kasimlan. Aku kalah. Si penatua Nangkong berkata, Cao Fang benar-benar membunuh Kasimlan dalam satu gerakan. Tampaknya kekhawatiran kami sebelumnya berlebihan. Dalam hati si Yuang, ini bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bahkan Kasimlan bukanlah musuh dari satu gerakannya. Sekarang giliranmu, Jan. Kau nggak bisa membunuhku. Aku adalah pangeran dari kerajaan kuno Yanchao. Kalau kau membunuhku, seluruh rumah Qingwang akan dibantai habis. Qingwang berkata, Tua Muda Cao, apa yang dia katakan emang benar. Kita dilarang membunuh satu sama lain di antara keturunan keluarga kerajaan. Anggaplah kau beruntung. Cepat pergi.
Lihat aja nanti. Dalam hati si Yuang, aku akan memancing dia keluar dan aku akan membunuhnya tanpa penguburan. Kita melihat nih, Cao Fang masuk nih ke dalam kediaman Qing Wang. Tuan Cao, di mana adikku Citong sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Citong masih berada di pegunungan roh iblis dan dia telah memuja seorang senior sebagai gurunya. Dia nggak bisa melarikan diri untuk saat ini, tetapi keselamatannya nggak menjadi masalah. Oh, aku mengerti. Tidak apa-apa jika saudara perempuanku nggak kembali. Jika tidak, dia pasti akan terpengaruh. Aku mendengar Citong mengatakan bahwa situasi rumah Pangeran Qing tidak terlalu baik sekarang. Citong baik padaku, dan jika Pangeran Qing membutuhkan bantuanku, katakan aja, jangan sungkan. Kalau gitu, maka aku tidak akan merahasiakan sesuatu lagi dari saudara Cao. Sekarang rumah Qing Wang emang dalam keadaan genting. Saudara Tiga Kaisar ingin mengambil garis keturunan saudara perempuanku. Setelah Raja Yu dan pasukan utama di Batu Darah menerima perintah, mereka terus mengincarku di istana Pangeran Qing. Dari sudut pandang ini, ketiga pangeran ini emang gak bisa diremehkan, dan emang sulit bagi istana Tanqing untuk bersaing dengan mereka. Hanya setengah bulan yang lalu, Tiga Kaisar bersaudara menginstruksikan grup 100 binatang untuk merebut banyak urat mineral di rumah Raja Qing, menghancurkan akar ekonomi kita. Dan satu-satunya orang kuat di rumah Qing, Ting Serial Quest, amanat Citong memiliki kemajuan baru, menyembuhkan Tuan Nangkong. Persyaratan misi, sembuhkan Tuan Nangkong. Waktu tugas 7 hari. Misi tingkat S. Oh, misi lain. Bagaimana cedera Tuan Nangkong? Oh, tadi tuh Tuan titik. Oh, berarti yang cedera Tuan Nangkong ya guys. Aku mungkin bisa membantu 1 atau 2 hal. Qing Wang berkata, Tuan Nangkong ada di dalam bubuk pemakan jiwa. Hanya dengan menyempurnakan pil keberuntungan Qing Xuan, kita bisa mendetoksifikasikan racun ini. Kita masih kekurangan ramuan obat yang disebut rumput naga bumi. Sangat disayangkan bahwa rumput naga tumbuh di pegunungan binatang, di mana kelompok binatang itu ditempatkan. Begitu pasukan biasa masuk ke gunung ini, mereka akan keliling dan dibunuh oleh kelompok binatang itu. Oke, aku mengerti. Raja Qing, jangan khawatir. Serahkan masalah rumput naga bumi padaku. Cao Fang, jangan terburu-buru. Yinlong berwajah giok. Kepala 100 binatang adalah pembangkit tenaga listrik puncak. Oh alah, pembangkit tenaga listrik itu kultivator. Kepala 100 binatang adalah kultivator puncak di alam 100 kesengsaraan akhir. Dan ada banyak kapten dari alam lainnya di sekitarnya. Jika dia pergi dengan gegabah, kau bisa kehilangan nyawa. Jangan khawatir, di bawah penguasa bumi, aku akan membunuhnya seperti membunuh anjing. Hah, apa? Si Nangkong berkata nih, kekuatan Cao Fang begitu kuat. Kalau begitu, aku akan bertanya rumput naga pada Cao Fang. Tanpa basa-basi, aku akan pergi ke pegunungan 100 bintang dan Mandala akan menjaga kamu. Siapa Mandala? Ya itulah intinya lah. Nah, ini intinya Cao Fang udah keluar nih. Yu Wang berkata, Cao Fang akhirnya keluar. Huang Lao, selama kau membunuh anak ini, aku berjanji untuk membiarkanmu memasuki keluarga kerajaan untuk beribadah. Percayalah yang mulia, membunuh seekor semut di Void Martial Realm itu sangat mudah bagiku. Baik, kalau begitu, ayo cepat. Dan mereka langsung mengejar Cao Fang nih. Dalam hati Cao Fang, di depan adalah pegunungan bintang. Sekarang aku di sini. 2 orang yang mengikutiku akhirnya muncul juga. Cao Fang, kita bertemu lagi. Kau akan dimakamkan di sini hari ini. Ternyata itu kamu. Aku sudah membiarkan kau tinggal di Qing Wang Mansion, tapi aku nggak menyangka kau datang untuk mati. Bacot, beraninya kau berbicara begitu ketika kau akan mati. Penatua Huang, bunuh dia untukku. Kita lihat nih. Percayalah yang mulia, aku akan mengirim anak ini untuk menemui Raja Neraka. Widih, ngeri. Hah? Kau setengah langkah untuk dihormati. Setengah langkah. Nggak tahu lah. Mungkin 100 Tribulations Realm mungkin ya. Benar sekali. Matilah dengan patuh. Menyuruhku untuk mati. Kau tidak memenuhi syarat. Dewa pembunuh, layak untuk dihormati setengah langkah. Kalau aku nggak menggunakan boneka emas, cukup sulit untuk membunuhnya. Hah? Semut di ranah Void Martial Realm benar-benar bisa menahan pukulan dariku. Tampaknya tombak panjang di tanganmu itu nggak biasa. Tuan Huang, jangan buang-buang waktumu. Selama kau membunuhnya, semua yang ada padanya adalah milikmu. Hahaha. Oke, tubuh berlian. Aku gak akan berbelas kasih lagi. Kau bersiaplah untuk mati. Aku udah bilang, kau gak memenuhi syarat untuk membunuhku. Boneka emas, keluar. Dalam hati Cao Fang, aku masih memiliki tugas yang harus kulakukan. Jadi aku gak bisa buang-buang waktu dengan mereka. Kita lihat nih, boneka emasnya maju. Apa? Boneka emas. Boneka emas adalah boneka bumi. Membunuhku itu bisa seperti ayam geprek. Cao Fang, jangan berpikir bahwa boneka emasmu bisa menyelamatkan nyawamu. Tuan Huang, segera bunuh dia. Apa kau ingin membunuh pamanmu, ha? Terus itu si Tuan Huang nampar si Yuang.
Huang Lao, apa kau gila? Kenapa kau menamparku? Kau adalah orang yang membawaku untuk berhadapan dengan Tuan Chow. Aku benar-benar gak tahu apakah aku bisa hidup atau mati. Tuan Chow, barusan adalah salah paham. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Perlakukan aja anak itu seperti kotoran. Apa? Ini apa sedang terjadi? Salah paham. Aku melihat bahwa kau sangat kejam ketika kau menyerangku barusan. Ini semua karena Yuang. Aku akan membunuhnya untuk menebus kesalahan. Dalam hati Si Huang, si idiot ini hampir membuatku terbunuh. Dia harus mati. Apa? Tuan Huang, kau pergilah ke neraka. Kau harus mati juga. Dalam hati Chow Fang, membunuh Raja Yu tanpa berkedip. Orang tua ini tegas, namun pemikiran orang tua ini berbahaya. Aku gak boleh membiarkannya pergi. Raja Yu sudah mati. Si kecil ini gak akan membuat masalah lagi dengan Tuan Chow. Aku harap Tuan Muda Chow bisa membiarkanku hidup. Dalam hati Si Huang, semua akan baik-baik aja jika aku bisa pergi dengan selamat. Aku akan menyalahkan kematian Raja Yu pada Chow Fang. Hanya dengan melihatmu mati, baru aku bisa menenangkan pikiranku. Boneka emas, bunuh dia. Apa? Tidak. Dan si boneka emas langsung menyerangnya nih. Aku seharusnya tidak memprovokasi Chow Fang. Ting. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Huang Lao dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan super guntur setan air dan guntur setan bumi. Darah iblis air, ini sampah. Ting, garis keturunan iblis air menengah. Tuh, setelah fungsi, itu akan menggantikan garis keturunan asli dan mendapatkan atribut iblis air. Lihat bagaimana kinerja Earth Demon Thunder. Ting, item Earth Demon Lightning, level artefak, pendahuluan senjata tersembunyi yang berisi gumpalan aura Demon God Tusen. Setelah ledakan, Demon Lightning menempel pada musuh seperti belatung tarsal yang sulit untuk dikeluarkan. Duar! Bagaimana mungkin sesuatu yang mengandung nafasnya muncul di sini? Mungkinkah orang ini juga datang ke alam iblis kegelapan? Sepertinya saat aku semakin kuat, orang ini juga memulihkan kekuatannya. Tapi suatu hari, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lupakanlah dia sekarang. Tugas yang paling penting adalah mendapatkan rumput naga bumi terlebih dahulu. Pusat Gunung Bintang. Oke, ini mungkin Chow Fang pergi ke pusat Gunung Bintang nih. Di sana ada kayak sekelompok penjaga gitu di depan gerbang. Yang kanan berkata nih, aku mendengar dari kepala delegasi bahwa rumah Pangeran Ching telah kehilangan urat nadinya, dan itu akan bertahan paling lama sebulan lagi. Saat kediaman Pangeran Ching jatuh, kita masih bisa menghasilkan banyak uang. Yang kiri menambahkan, dikabarkan bahwa Pangeran Ching memiliki kulit yang tipis dan daging yang lembut, jadi dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman sang pemimpin. Kelompok orang ini masih merencanakan rumah Pangeran Ching. Sial. Dengarkan, orang-orang dari 100 binatang, terimalah dan mati. Hah, siapa itu? Beraninya kau datang ke 100 Beast saya untuk menjadi liar. Kemarilah, aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan. Ayo, bunuh dia. Sangat kuat. Cepat, panggil kapten. Sekelompok ayam dan anjing, kalian akan mati untukku. Hei, siapa yang datang? Beraninya kau mengacau grup 100 Beastku. Orang ini nih adalah Jade Face Silver Dragon. Tuan Chow Fang, kau adalah kepala dari 100 binatang. Apa kau siap untuk mati? Beraninya dunia seni bela diri virtual membiarkan saya menderita kematian. Mungkin maksudnya beraninya Void Martial Realm ingin membunuhku. Hei bocah, kalau kau membunuh bawahanku, masuk akal bahwa aku harus mencabik-cabikmu. Tapi aku pikir kau terlihat cukup baik. Selama kau mematuhiku dengan patuh, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Biadab. Kau sebenarnya memiliki kebiasaan longyang. Cari mati, Excalibur 10 Meridian. Itu ditranslate guys. Oh, ini mungkin beda orang nih yang translate nih. Itu tuh skillnya yang 10 Meridian Sword itu loh. Nah, jangan terlalu sombong. Tunggu sampai aku menangkap dan melatihmu. Ilmu pedang perak. Bocah ini benar-benar berani menyerang pemimpin. Dia cari mati. Aku pikir dia akan kalah dalam 10 gerakan. Aku gak berpikir dia bisa menghentikan gerakan itu. Kita melihat nih, serangan pedang peraknya berhasil dipatahkan oleh Chow Fang. Bagaimana ini mungkin? Gerakanku benar-benar rusak. Dan Chow Fang langsung menyerangnya nih. Tuhan memberimu pistol, tapi kau bersikeras menggunakannya sebagai tongkat. Omong kosong. Guru, saya akan membantu Anda untuk bangun kembali. Bagaimana aku bisa mati di sini? Ting, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh naga perak berwajah giok dan mendapatkan 70.000 poin spiritual, 70.000 kekuatan spiritual, 70 juta kemahiran keterampilan super, endowment kebahagiaan besar Longyang. Selamat kepada pemain atas peningkatannya. Dan kultivasi saat ini tingkat Suwu bintang 9. Suwu? Mungkin ya Void Martial Realm kali ya. Longyang Fu,
persetan dengan pamanmu. Kalau kau mati, kau akan membuatku jijik lagi. Pemimpin berada di puncak alam 100 kesengsaraan dan dia nggak memiliki kekuatan untuk melawan. Kita nggak bisa menjadi tandingannya. Paman, tolong ampuni saya. Terlambat untuk mohon ampun sekarang. Ting! Ada tulisan sistem, tapi tulisannya masih Mandarin dan Inggrisnya belum sampai ke sini. Jadi ya, Mimi nggak tahu ini apa ini. Ntar coba cari, kita translate sendiri deh. Ini kurang lebihnya ya guys ya. Peringatan, level musuh terlalu rendah dan ada risk. Risk itu resiko. Ya, ada resiko pengurangan kekuatan spiritual, poin spiritual dan juga XP. Kurang lebihnya. Hah? Sialan, kenapa seperti ini? Sudahlah, aku nggak ingin melakukan bisnis dengan kerugian. Cepat, pergi dari sini dan jadilah orang baik di masa depan. Hore, terima kasih paman. Paman, aku cinta padamu. Aku berjanji akan baca komik di share komik setiap hari. Ini yang translate promo. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!